kalau sudah di luar ruang lingkup keluarga, saya rasa itu harus dibatasi ya, karena kita juga jangan sampai kita menyalahi aturan. Oke, jadi ini yang harus dipahami sekali ya. Jadi kalau kalian bingung, ada yang meminta atau siapa, tanyakan dulu ya. Kalau bingung, oke, jangan sampai kita maksud niatnya baik, tapi nanti malah belakangnya salah ya. Jadi kadang-kadang kita pelayanan itu maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan salah. Jadi lebih baik mungkin dengan ada aturan-aturan seperti ini itu untuk memberikan guidance ya bagi kita semua supaya pelayanan kita pun bisa dijalankan dengan baik juga. Oke, next. Oke, saya jelaskan aja. Ini memberikan komuni di rumah ya. Contoh tadi pagi saya juga baru berikan komuni di rumah ya. Bisa ditunjukin sama Bro Yas ya. Ini adalah pertama biasanya untuk warga lingkungan yang sakit atau lansia yang sulit jalan ya. Jadi biasanya menerima informasi dulu keperluan pengantaran komuni dari Korwil AI atau dari ketua lingkungan ya. Biasanya kalau ada warga baru datang ke lingkungan, biasanya mereka akan kontak ke sekretariat. Sekretariat akan memberi kontak, nanya tinggal di mana, paroki, oke. Ini nomor kontak ketua lingkungannya. Nanti ketua lingkungannya biasanya akan berkoordinasi dengan Pak Benan. Ini AI ini siapa di wilayah ini gitu ya. Nanti Pak Benan harusnya mengarahkan ke Korwil AI ya, Pak Benan. Nah nanti Korwil AI akan berkoordinasi dengan ketua lingkungan tersebut untuk ngasih tahu, oke, kita di dalam wilayah kita ada 8 AI. Nanti bisa tanya siapa yang bisa nih untuk warga ini gitu ya. Nah kalau sudah disepakati di poin nomor 2, langsung membuat janji dengan warga perihal waktu pengantaran komuninya dan agar disiapkan lilin dan salib di meja ya. Jadi ibaratnya kita ada ibadat singkat ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga, saya jelasin dulu nih sebelum saya tunjukin. Pengambilan hosti menggunakan fiksis dari tabernakel gereja. Fiksisnya bisa ditunjukin kok. Ini adalah fiksis ya. Ini adalah fiksis. Jadi saya mau himbau aja untuk pengambilan hosti itu harap dari tabernakel, bukan dari AI yang membagikan komuni saat misa. Ya, saya memastikan ini aja. Saya contoh kita lagi ke misa nih. Udah ngambil yang saya punya, saya buka fiksis saya minta dong saya juga jangan di sana. Ya, pengambilan untuk hosti ini harus langsung ke sakristi dan tabernakel. Nanti diajarin ya, dikasih tahu caranya. Oke teman, kita menggunakan fiksis ini. Nah nanti kalau yang tidak punya fiksis, nanti koordinasi dengan para korwil. Kalau memang sudah waktunya untuk kalian memberikan komuni di lingkungan tersebut. Ya. Nah terus saat sudah mengambil hosti dan memasukkan kepada di dalam fiksis tadi, biasanya kita pakai ini ya. Ada tas gitu ya, terus dikalungin. Kenapa ditaruh dikalungin? Supaya dekat dada kita ya, dekat hati kita. Kalau mau kosong dan maunya. Kalau udah berisi hosti tubuh Kristus ya kita harus menjaganya. Ya. Jadi maka dari itu kita harap saat setelah mengambil hosti dengan persis kita langsung menuju rumah warga lingkungan. Maksudnya tidak ditur kemana-mana gitu ya. Usaha untuk ya misalnya kalau ketemu teman hai oke lah ya, tapi kalau banyak gosip atau apa ya jangan dulu ya, karena kita membawa tubuh Kristus kurang lebih seperti itu ya. Dan kita melakukan ibadat singkat, nanti akan saya tunjukkan ya, itu teksnya nanti ada soft copy-nya, kalian bisa nge-print sendiri, singkat sekali, nggak lama ya. Estimasi waktu satu keluarga harusnya tidak lewat dari 15-20 menit harusnya. Antisipasi ada jadwal warga lain. Oke. Ya jadi ini ada data-datanya ada contoh teks ibadat, terus ada di dalam sini ada bacaannya. Bacaannya sebenarnya bisa diubah ya sama kalian sendiri untuk mengikuti bacaannya hari itu. Ya, tidak harus mengikuti ini terus. Oke, improvisasi. Ya.
ibadat ini ada homili, terserah dari Bapak Ibu semua. Ya, misalnya contoh, saya sendiri kalau memang kita mengantar komuni ini, kita melihat situasi si warga itu. Kalau dia lagi, misalnya minggu lalu dia cerita, aduh dia ada kendala, ada ini, ya kita doakan juga, tambahan sedikit. Ya. Jadi yes and no disesuaikan dengan psikon, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini untuk memberikan komuni di rumah ya, di warga-warga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi biasa sih kalau ngambil hosti ini kita ngambilnya ke gereja setelah misa. Ya, dan kita ngambilnya dari tabernakel yang di dalam gereja. Ya, dan pastikan ya, biasa kalau dari tabernakel itu sudah dikonsekrasi. Ya, biasanya kita lihat dari lampu ya, kalau lampunya menyala merah itu berarti sudah dikonsekrasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya beresin dulu semuanya, nanti baru pertanyaan terakhir, oke? Ya, next. Ini ibadat kematian, ya sama. Kalian pasti akan menerima informasi lagi dari Korwil, ya, dari Korwil AI atau dari ketua lingkungan. Biasanya sama. Kalau warga lingkungan yang mengalami kedukaan, mereka pasti menghubungi sekretariat. Kalau mereka nggak tahu ketua lingkungannya, ya, ketua lingkungan akan koordinasi pastinya dengan Korwil AI. Ya, ada nggak AI yang bisa? Biasanya ketua lingkungan tugasnya cukup lumayan ya, harus cari pastor dan ngurusin doa sayur dan lain-lain gitu ya. Jadi ini langsung kalau sudah langsung membuat janji dengan pihak keluarga untuk waktu dan tempat, baik di rumah duka, kuburan atau krematorium. Ya, biasanya ada beberapa jenis pelayanan sesuai dengan buku yang Royas tentukan. Ini adalah bukunya. Yang buku ini dibuat oleh Pastor Bogats, ya, Saudara Fergus tahu nih nama dia. Jadi di dalam sini ada banyak bacaan, banyak ibadat, ada misa juga. Kalau kita hanya fokus di ibadat ya, misa itu urusannya sama pastor. Oke. Nah, biasanya kita harus siapkan jubah, sabuk putih, buku ibadat hitam yang tadi, dan aspergillum. Ini adalah aspergillum, adalah alat percikan. Jangan lupa bawa aspergillumnya, tapi dalamnya harus ada air suci ya. Oke, jangan saya nggak lupa bawa. Jadi di kamar dia di sini jangan ya. Oke, pastikan kalau ngambil aspergillum dalamnya ada air suci. Ambilnya di mana? Nanti ditunjukkan ya, di dalam sakresti. Sana ada satu gentong ya, bisa kalian ambil di sana. Oke, jadi tolong pastiin bahwa ini minimal harus dibawa. Ibaratnya perlengkapan gitu ya. Kita datang untuk melakukan perlengkapannya sudah bawa semua, ini aman gitu semua. Saat tiba di lokasi biasanya koordinasi dengan ketua lingkungan. Yang paling penting itu tolong tulis nama almarhumnya ya, di kertas yang gede gitu ya, nama lengkap, usianya berapa, biasa itu ya, nama dan usia sih ya, karena nanti dan biasanya nanti tanyain ketua lingkungannya pembagian tugasnya udah beres atau belum ya. Udah itu pakai jubah dan berdoa. Doanya minta aja ya lama-lama. Saat ganti jubah, doa dulu sebentar dalam hati, mohon kelancaran ya supaya nggak lugu. Sama saja lugu. Kurang lebih seperti itu ya. Sebelum mulai ibadah. Ya, jadi biasanya tugas ibadat untuk ini, untuk para calon HI biasanya nggak harus langsung ya, bertahap aja. Ya, yang lama juga masih belum kesampaian gitu ya, kadang-kadang masih ada. Jadi bertahap aja. Jadi dari 4 ruang lingkup tadi yang biasa yang kita lakukan langsung yaitu pemberian komuni di gereja, itu biasanya sama. Oke, next. Oke, untuk jadwal saya berikan kepada Bro Yes untuk menjelaskannya. Ya, silakan Bro. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat ya waktu saya mengirimkan form untuk pendataan data diri itu, ada salah satu poin di situ yaitu pilihan jadwal misa. Nah, pilihan jadwal misa itu digunakan untuk mengatur jadwal rutin Bapak Ibu setiap minggunya. Mungkin di background ini sebenarnya ada gambar jadwal tapi tidak terlalu terlihat gitu ya.
jadwal itu biasanya ada beberapa komponen. Salah satunya adalah TC tadi yang sudah boleh kita jelaskan. TC itu bertugas di setiap jadwal bisa ada TC-nya. TC itu bertugas untuk pertama membagi posisi tugas Bapak Ibu. Nanti waktu pelatihan olahraga kami jelaskan ada beberapa posisi. Ada di titik tengah, pastor, ada di port, kolekan, namanya dan macam-macam nanti akan dijelaskan. Lalu selain itu adalah pertama-tama itu menanyakan ke hoster atau dari Mas Dikoyo itu jumlah sigurinya cukup enggak, jumlah I-nya sekian, jumlah sigurinya cukup atau tidak di awal misalnya. Kalau tidak yakin, biasanya BC akan ngecek entah tenaga sebelum besar supaya memastikan tidak terjadi kekurangan jumlah siguri pada saat nanti bisa. Lalu setelah itu, setelah bisa selesai, BC pasti ada tugas lagi untuk membereskan siguri. Jadi biasanya kalau setelah membagi mesti itu kan siguri langsung dikembalikan begitu saja ke kantor. Nah nanti setelah selesai bisa, BC akan masuk kembali, dilihat itu hosti-hosti di dalam siguri itu akan disatukan supaya isi siguri itu minimal ada setengah penuh minimal. Supaya apa maksudnya? Supaya ketika ada yang akan bertugas di misa berikutnya itu tidak mendapatkan siguri yang hampir kosong. Karena nanti kalau siguri hampir kosong dia baru habis sebentar sigurinya, ya kan mestinya sudah habis gitu, tidak harus bolak balik. Jadi itu tugas TC terutama tiga hal itu. Lalu jadwal ini kemarin disusun berdasarkan pilihan jadwal ini tadi sudah. Lalu nanti setelah jadwal tersusun, Bapak Ibu setelah nanti pelantikan akan diundang ke WA pelayanan. Lalu setelah jadwal tersusun, draftnya akan saya share lebih dahulu. Untuk Bapak Ibu cek dulu benar nggak? Siapa tahu saya juga bisa salah gitu. Nanti kalau salah masih ada kesempatan 2-3 hari untuk dikoreksi sampai jadwal itu menjadi final. Nah kalau final nanti akan dijadikan rencananya tanggal 17 Agustus. Nah lalu di sini ada mekanisme pergantian petugas berhalangan sama beliau. Jadi AI itu kalau berhalangan itu mencari tugasnya, mencari penggantinya secara mandiri. Jadi kita tidak boleh misalnya kita ada dijadwalkan tugas jam sekian, gitu ya. Tiba-tiba menghilang aja gitu, tidak jelas mana jadi tugas nggak datang, gitu ya. Terus juga tidak memberitahu, nah itu sebisa mungkin dihindari. Kalau lupa ya manusiawi ya, kalau lupa ya itu siapapun bisa lupa. Tapi kalau lupa berulang-ulang ya itu kita ada tanya juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berhalangan tugas, pertama yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Sebisa mungkin cari petugas pengganti. Cari petugas pengganti bagaimana caranya? Lihat di jadwal. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat antara ahli-ahli yang jam misalnya sama dengan Bapak Ibu, tetapi di minggu yang berbeda. Nah Bapak Ibu bisa, saya mau tukar jadwal, saya Bapak Ibu tugas di minggu ketiga, mau tukar jadwal dengan yang di minggu kedua, di kontak orang yang di Japri. Tanya, Pak boleh tukar tugas atau tidak? Pak boleh tukar tugas atau tidak? Dan nanti kalau bisa, setelah deal, Bapak Ibu beritahukan di WA pelayanan. Contohnya seperti ini. Tahu apa? Saya bertugas di minggu ini bertukar jadwal dengan Bapak ini. Misalnya saya bertukar jadwal dengan Bu Rendra gitu. Tugas saya minggu ini digantikan oleh Bu Rendra. Kita bertukar jadwal untuk tugas minggu berapa. TC-nya siapa gitu misalnya. Nggak usah takut, nanti Bapak Ibu ikutin aja flow ya, nanti lama-lama terbiasa. Lama-lama mesti agak takut, mungkin agak takut, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Untuk jadwal rutin ini rencananya jadwal rutin itu draftnya akan keluar nanti setelah Bapak Ibu pelantikan mungkin sekitar tanggal 10 atau 11 Agustus. Lalu ada range waktu mungkin sekitar seminggu ya. Nanti kita kasih waktu untuk perbaikan kalau misalnya ada yang tidak cocok atau kurang. Nah jadwal ini sebenarnya tidak terlalu berubah dengan jadwal yang lama. Jadi untuk Bapak Ibu AI yang lama mungkin nanti saya mohon kerelaannya gitu ya, jadwalnya itu beberapa akan ada yang dikurangi untuk diberikan kepada AI yang baru. Lalu ya itu aja sih. Nanti sebisa mungkin tidak terlalu merubah jadwal ya. Next. Lalu selain jadwal rutin kita nggak ada jadwal tugas di misa harian. Nah ini contohnya jadwal tugas misa harian seperti ini. Saat ini jumlah petugas untuk setiap harinya itu ada 2. Meskipun ada 2, sebenarnya yang petugas setiap kali misa hanya 1 orang. Jadi ini 2 orang ini sebenarnya bergantian saat ini. Nah
saya bulan genap, saya bulan ganjil, kamu udah bisa. Ada yang bergantian tiap minggu ini saya minggu depannya kamu, jadi bergantian orang bergantian satu. Biasanya diatur antara dua orang ini secara mandiri. Nah, untuk tahun pelayanan yang baru nanti, jumlah ahli yang bertugas setiap harinya ini rencananya akan ditambah sampai maksimal 4 orang. Jadi akan ditawarkan kepada Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu calon ahli yang baru masuk, akan ditawarkan gitu ya. Siapa yang mau mengisi jadwal yang masih kosong? Nah, Bapak Ibu silakan. Saya bisa di minggu kesekian, bisa di hari ini. Nanti rencananya kalau ini ada 4, harapan kami setiap bulan itu maksimal hanya bertugas 4 kali atau 2 kali lah kalau misalnya ada 25. Jadi tidak terlalu penuh gitu jadwal tugasnya. Lalu ya tadi bisa setiap kali bisa 1 kali, kecuali bisa oleh pastor tugas. Jadi Bapak Ibu calon ahli yang baru mungkin perlu tahu juga kalau pastor tugas itu kalau untuk bisa beliau tidak bisa melalui komunikasi karena alasan kesehatan, jadi biasanya digantikan berat. Itu saja dari saya. Oke, sedikit aja saya tambahin dari yang tadi ya terkait dengan jadwal. Perlu saya luruskan dan juga saya sedikit tegaskan juga bahwa jadwal Asna Imam itu harap benar-benar dapat dipegang komitmennya. Ya, kuncinya itu sih. Karena balik lagi, kalau kalian bisa lihat ya, kalau mungkin nggak tahu, beberapa dari kalian mungkin bisa melihat kalau kita lagi misa, kadang-kadang suka melihat Asna Imam suka jalan, ya, baru masuk setengah jalan gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena memang kondisinya ada yang umatnya tiba-tiba penuh ya, datang maka harus dilayani gitu. Ya jadi maka dari itu kita sebagai pengurus kita berusaha untuk ibaratnya menerawang, memprediksi. Oh bisa jam segini itu perlu berapa titik, perlu berapa AI sih, titik komuninya perlu berapa banyak dan berapa petugas AI-nya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan. Tapi kadang-kadang memang kenyataannya mungkin tadi Bro biasa ada ngomong, kalau ada yang benar berhalangan pastikan benar-benar cari pengganti. Kalau sudah mepet dan tidak ada yang bisa, last resort baru lapor di grup. Ya, di grup besar minta bantuan. Tapi harapannya itu digunakan sebagai yang terakhir, jangan yang pertama. Oh saya nggak bisa, udah saya tulis aja di grup. Berharap semua orang bisa. Harapannya jangan seperti itu dulu. Ya kita antar sesama AI, ya kita coba tektokan. Bisa nggak tukeran yang tadi Bro Dias ngomong ya. Jadi harap benar-benar dipastikan kalau waktu yang kalian pilih, makanya nanti saat draft jadwal keluar, tolong pastikan dan masukkan ke dalam kalender masing-masing. Ya, ini merupakan suatu komitmen pelayanan kita di gereja karena telah kita pastinya kita telah menerima mau menjadi asisten imam dan akan dilantik oleh uskup nanti. Maka dari itu ini sedikit yang kita harapkan dari Bapak Ibu semua. Oke, ini adalah titik-titik komuni. Ya saya rasa bagi AI yang lama sudah jelas. Biasanya kalau misa paling ramai itu 9.30 ya. Rutin 13 titik saat ini bisa kalian lihat ya. Posisi-posisinya sudah ada dan harus dihafal ya. Tapi sambil berjalan pasti akan hafal sendiri ya. Itu ada titik-titiknya. Biasa ruang kristal tidak dipakai kalau untuk 9.30 ya. Misa jam lain rata-rata di bawah 10 ya, sekitar 10 maksimal. Kalau misa 9.30 sampai sekitar 13 titik ya. Biasanya supaya kalian tahu bahwa di dalam gereja itu 10, di luar itu 3, di Plaza Maria ya. Di Plaza Maria ini 2. Jadi ingatnya ini 10. Nah, supaya kita memastikan ya, kenapa ini saya ngomong, ini saya pastiin ini sebelah kiri pastor, berarti pastor di nomor 1, sebelah kiri nomor 2. Pur di sini 34. Kolektan di sini, karena dulunya ini tempat duduk kolektan, jadi kita ngomong kolektan. Teras Plaza Maria 78 sini dan sini. Teras Pavio di sini, karena ada Pavio di sini. Teras Columbarium di sebelah sini 10. Ya, jadi di dalam wilayah lingkup gereja itu 10 biasanya.
Nah, 11, 12 Plaza Maria atau Pemda, 13 pintu utama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini di sini ada tulisan P sama S. Siapa yang bertugas di luar gereja, yaitu di 11 sama 12, biasanya mereka akan mengembalikan siborinya itu ke sakristi langsung, tidak ke tabernakel. Ya, tabernakel itu maksimal nyimpan sibori sekitar 12 kelihatannya. Tapi 12 juga harus disusun-susun gitu ya. Biasanya sekitar 11 lah, kurang lebih. Jadi kalau udah penuh ya kita masukkan ke dalam sakristi. Ya. Nanti kita tunjukkan saat melakukan tata gerak. Next. Ini kalau pekan suci ya kita sampai 20 titik, ya 20 sekian titik. Ya, jadi saya nggak akan jelasin ini sekarang ya, karena pusing kali ya. Nanti aja ya. Ini kemungkinan kita akan bertugas ini saat nanti Natal ya dan Paskah biasanya. Next saya nggak akan terlalu bahas ini. Oke, untuk jubah AI ya nanti saya mau serahkan juga ke Ibu Nexi ya. Cuma saya sekilas aja jelasin jubah AI itu terdiri dari alba ya. Next bisa kesini bisa sekalian. Nah, saya serahkan ini ke Nexi aja. Cukup simpel. Untuk wanita cukup simpel, hanya jubah polos saja dengan resleting di depan, mudah memakainya. Jadi ya masukinnya dari atas. Nah, terus dilengkapi dengan sabuk. Saat ini masih memakai sabuk warna-warni sesuai dengan liturgi yang dipakai pastor. Kalau yang pria, simpan sini boleh dikasih lihat ini pemakaiannya bagaimana. Jadi dia nggak ada resletingnya, tapi ada bagian yang saling menutup. Ini memang lebih sulit, lebih sedikit komplikated daripada yang wanita. Tapi kita berusaha bikin senyaman mungkin. Terus di sini juga baik wanita maupun pria ada seperti saku tapi bolong di sini. Gunanya untuk merapikan pakaian yang di dalam, gitu. Jadi ini bisa juga untuk mengambil sesuatu dari saku, gitu ya, sapu tangan atau apa. Terus ini juga maaf, boleh dibuka? Coba dikasih lihat. Nah, jadi ini ditutup dengan kancing di sini, lalu velcro. Lalu dilengkapi juga dengan sabuk sama seperti yang wanita, sesuai dengan warna liturgi. Sabuknya yang hijau untuk hari Minggu biasa, yang putih untuk perayaan hari besar, Natal, Paskah, Kamis Putih. Juga biasanya yang putih juga bisa dipakai untuk memimpin ibadat kematian. Yang merah untuk Minggu Palma, Jumat Agung, ungu untuk masa Prapaskah dan masa Advent. Panjangnya kalau lengan cukup sampai lengan penuh, lengan panjang ya penuh. Juga panjangnya sampai mata kaki, sehingga nanti kalau memakai sabuk dia akan terangkat sedikit, jadi nggak terlalu ngacung ya, jadinya harus sampai menutupi mata kaki.
Nanti jam 11-an ada pengukuran dari pihak penjahit untuk bikin jubah Bapak Ibu sekalian. Mau pakai sabuk? Cara memakai sabuk oke? Ini sabuk kecil. Ini untuk hari Minggu biasa pakai warna hijau. Bentuknya seperti ini. Ada berbagai ukuran ya, S, M, L, XL. Silahkan coba dipakai. Lalu ada bagian yang panjang seperti ini di sebelah kanan, gitu. Yang warna seperti ini kira-kira. Ya, jadi ini kalau udah pakai sabuk dia akan terangkat sedikit. Jadi semoga tidak menghalangi langkah ya. Coba boleh jalan turun tangga naik tangga. Ya. Aman ya? Oke. Oh ya, beberapa bapak mungkin ada yang pengen pendek ininya jubahnya, tapi lebih baik tidak ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada seorang bapak yang ininya terlalu pendek, tapi beliau katanya takut kesandung gitu. Tapi kita harapkan panjang seperti ini. Ya. Hati-hati saja dalam melangkah karena kita nanti bawa tubuh Kristus. Jadi jangan buru-buru jalannya, harus hati-hati. Oke, udah. Terima kasih Pak Denny. Oke, pengukuran siang ini rencana jam 11 sih rencananya udah datang. Yang ukurnya dari penjahit yaitu Rumah Batik Cipaku. Tapi seandainya ada yang tidak hadir hari ini atau misalnya nggak bisa nunggu sampai ada siang, bisa langsung datang pada hari Senin ya, lusa. Di sana ditunggu oleh Ibu Merly jam 9 sampai jam 10 atau jam 4 sore sampai jam 5 sore. Itu langsung saja menuju ke sana. Ini alamatnya. Nanti akan saya share lagi di grup. Oh ya, biayanya kurang lebih 210 untuk jubahnya saja. Nah, untuk sabuknya itu belum akan dibuat kembali karena ada rencana. Untuk sementara ini Bapak Ibu asisten imam yang baru bisa memakai stok yang ada di gereja karena stoknya cukup banyak untuk yang warna hijau dan putih begitu. Jadi sementara ini cukup membuat jubah dulu saja, harganya kisarannya 210. Sepertinya sih tidak akan berubah, memang itu udah dibeli kainnya ya, jadi udah oke, harganya 210. Itu sudah sama ongkosnya. Terima kasih. Boleh ada yang tanya? Oke, thank you Nancy. Jadi biasanya di dalam tas jubah kita ini semua masing-masing ayat itu biasa punya jubah dua warna ini ya, putih dan hijau. Ya, kenapa? Karena biasanya masa kita pakai jubah ini lebih sering, lebih lama. Ya. Oh ya, bukan jubah sabuk, sabuknya ini lebih lama, jadi bisa berminggu-minggu gitu ya. Kalau yang warna merah atau ungu itu biasa tidak lama lah ya. Jadi biasanya putih dan hijau ini kebetulan kita punya stok di lemari bawah masih banyak. Jadi nanti setelah beres ini kita pengurus akan melakukan stokokan dan mengukur, nanti memberikan data ya, yang X berapa, XL berapa, L berapa.
Kalau udah ada datanya, kita akan infokan di grup WA ya. Nanti kalian bisa datang untuk langsung dicocokkan, langsung ambil aja ya. Jadi supaya memang stok di gereja ini juga tidak terlalu banyak. Karena kita harapkan putih dan hijau Bapak Ibu semua punya sendiri masing-masing ya. Untuk merah dan ungu tidak harus buat sendiri, itu pakai yang stok di gereja aja ya. Jadi tidak harus bikin. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, ini sedikit peralatan saya gereja. Biasanya ini yang sering kita pakai biasanya ini purifikatorium. Nah ini ya, sama ini Sibori. Biasanya kita sering pegang ini ya. Kalau lain-lainnya sih jarang ya. Piala ya, kadang-kadang untuk anggur ya, yang dua rupa ya. Tapi biasanya kita fokusnya ke purifikatorium sama Sibori. Ya, nanti kita pas tata gerak, kalian semua akan mencoba untuk memegangnya ya. Mencobanya, bawanya ya. Saya nggak akan tampilkan di sini, nanti kita coba sendiri langsung semua di sana. Oke, next. Oke, kita udah sampai di ujung ya, udah terakhir ya. Udah, nah nanti tata gerak ya akan dibagi 4 ya. Nanti saya minta bantuan teman-teman pengurus ya. Nanti ada Pak Bro Denny, Pak Bro Andre, mungkin sama Pak Yon. Nanti bantu ya Pak untuk ini karena Nancy perlu, Nancy juga bisa ya nanti. Ya bisa ya, nanti kita diatur. Jadi untuk yang jadi kita akan coba di break AI yang lama ada, saya perlu AI lama 8 orang. Ya. Kenapa? Ini ada dibagi 4 grup. Ya. 8 orang untuk ngikut ke 4 grup tersebut, 2 masing-masing grup. 1 di baris depan, 1 di baris belakang. Jadi AI yang baru di tengah. Jadi ikutin, gitu ya. Oke, jadi supaya tahu. Jadi nanti kita saat nanti ke gereja, kalian semua langsung dibagi 4 grup. Kalau setelah dibagi 4 grup, kalian akan mulai pada 4 posisi yang berbeda. Nanti ada yang mulai dari sakristi, ada yang mulai dari tempat duduk, ada yang langsung dari pagi imam. Tapi nanti semua akan keliling, ya akan mencobain semua juga. Dibanding satu grup jalan, kita semua nongkrong melihat gitu ya. Kan kalian juga mau mencoba ya, mau merasakannya gitu. Ya jadi kita rencana akan bagi 4 grup. Kalau tidak salah, AI yang baru ada sekitar 20 orang, 25, dibagi 4 sekitar 6 ya. Ditambah AI yang lama, depan 1, belakang 1, 2, jadi satu grup ada 8 ya. Nanti grup yang pertama bisa ikut Bro Denny, grup yang kedua bisa ikut Nancy, grup ketiga ikut Andre yang keempat sorry, grup ketiga bisa ikut Pak Yon ya. Oke. Jadi yang pertama tadi siapa? Denny ya, kedua Nancy, tiga Pak Yon, keempat Bro Andre. Nah, bisa saya minta bantuan supaya cepat, supaya gampang. Yang AI baru bisa duduk di satu sisi nggak? Jadi kita langsung bagi ya. Sekarang baginya kita di sini aja, jangan bagi di sana. Yang lama bisa ke sini dulu semua. Yang baru ke sebelah kiri saya. Yang baru. Ayo. Bakal main kalau buat aja Pak, gitu ya. ya. Buat gitu ya. Oke. Yang baru kita coba hitung ya. Oke, sebentar sebelum kita coba bagi dulu. Setelah bagi kita ada question and answer, baru nanti kita doa penutup, baru kita turun ya. Kita bagi grup dulu ya. Yang baru bisa duduk dulu. Ada berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Hitung aja 1 sampai 6 semua ya. 1. Hitung aja. 1 sampai 4 sorry. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Yang satu udah tahu ya, yang dua udah tahu, yang tiga udah tahu ya. Jadi yang satu ikut mana tadi? Oh, Bro Denny ya. Yang dua ikut Nancy, yang tiga ikut Pak Yon, yang empat ikut Pak Andre. Saya minta dua AI lama, masing-masing grup ya, siapa aja ya. Nanti langsung masuk aja ya. Jadi nanti sekarang udah hampir jam 10. Sebelum kita bubarin dan doa penutup, saya buka untuk question and answer ya, untuk tanya jawab. Ada pertanyaan nggak terkait dengan slide-slide yang tadi kita jelaskan? Silahkan Pak Andi. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Silakan. Yang tadi ada di pembukaan Ya. Soal untuk pemberian untuk keluarga. Ya. Kebetulan ibu saya kan sudah bisa ke gereja. Betul. Apakah saya boleh melayani ibu saya sendiri atau seperti biasanya Albert. ya Pak Albert yang datang. Ya. Apakah saya bisa? Silakan. Hal itu kan ibu sendiri ya. Ya. Silakan bisa langsung dilayani oleh. Tapi tetap harus dalam satu ini ya. Oh ya, setelah pelantikan ya. Yang Bukan sekarang ya. maksudnya dalam lingkungan aja ya. Kalau Ya. di luar nggak boleh. Ya, jangan. Walaupun ayah mertua saya kan itu nggak boleh ya. Oh, kalau keluarga sih nggak apa-apa. Cuman kan dia masuk paroki Ignatius masalahnya. Iya. Ayah sering nggak datang ayahnya. Di Bandung atau di luar? Kata baru. Kota Baru. Iya sering nggak datang. Kalau di dalam keluarga nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi lebih baik bisa konsultasi lagi. Ya, lebih baik kalau memang AI di sananya nggak datang, suruh lapor ke ketua lingkungan ya. Oh. Kalau perlu nanti program yang bantu. Oke, makasih. Ada pertanyaan terkait yang tadi slide? Nanti materi ini kita akan share ya semuanya ya, jangan khawatir. Ya. Ada pertanyaan lagi terkait yang tadi kita share? Pertanyaan pasti banyak, tapi seiring berjalannya waktu semua akan lebih jelas menurut saya. Oh iya. Satu lagi ya, saya lupa. Ada berapa orang sih? Ada 2 orang yang belum sakramen Krisma ya. Tolong pastikan kalian sudah daftar ya. Nah, yang belum sakramen Krisma, mohon maaf, belum bisa melakukan tugas dulu ya. Jadi harus diberesin sampai November ya, betul ya. Setelah November baru bisa tugas ya. Jadi kemarin datanya ada di Broyas. Pastikan semua calon AI sudah menerima sakramen Krisma dulu penguatannya, baru boleh melakukan pelayanan. Jangan lupa tanggal 10 Agustus ya, kita akan dilantik semua oleh Uskup. Detail-detailnya kita infokan nanti via WA ya, karena sekarang lagi masih digodok gitu ya oleh bidang liturgi dan yang lain-lain gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih. Ya, Jill. Nanti kemungkinan batik ya, kemungkinan sih batik. Bebas. Nanti di info di grup ya, pasti di info di grup. Ya. Tolong dikosongin ya, jam 10 tanggal 10 Agustus. Ya, silakan. Saya mau tanya itu kalau bacaan itu yang bagi hosting untuk lansia di rumah, bacaannya ada macam-macam atau ada Satu macam nanti bisa dilihat. berarti tiap minggu datang bacanya sama terus. Ada 2 macam di teksnya, bisa pilih-pilih salah satu. Tapi kalau memang udah bosan, bisa pakai bacaan hari ini. Ya. Ambil dari Katolik bisa gampang. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, Bro Edwin. Silakan Bro. Dia mau nanya sekali, kalau TC itu orangnya tetap atau enggak? TC itu biasa akan tetap terus untuk di misa tersebut ya. Di misa jam itu betul ya. TC itu biasa. Nggak usah khawatir, kalian AI baru nggak mungkin jadi TC langsung. Ya. Kalian ikutin aja, belajar dari para senior ya. Mereka yang sudah biasa. Gitu. Ikutin aja. Tapi soon mungkin 1-2 tahun kemudian kalian nanti bisa jadi TC. 1 orang. 1 misa 1 orang TC. Ya.
yang mengkoordinasi para petugas itu untuk menentukan titik-titiknya biasa. Nanti kalau udah tugas jadi jelas. Pertanyaan lagi? Ada yang belum ini? Bu Sisul. Saya mau nanya, kalau misalnya mau minta ganti tugas harus ke yang satu jadwal, misalnya saya bisa jam 5 harus ke yang bisa jam 5 lagi, atau bisa ke Korwil? Enggak, kalau urusan petugas bisa ya di gereja. Ganti, misalnya saya berhalangan tuh minta ganti ke temen yang siapa gitu. Sesama teman aja, nggak usah lewat ke Korwil itu. Nggak usah lewat ke Korwil. Jadi yang misalnya siapa aja gitu bisa? Siapa aja. Saya mau ngerti ini kenal sama Pandi gitu ya udah, ya sama Pandi dong ya. Silakan. Tapi kesepakatan ya. Kalau sudah kalau sudah sepakat untuk diganti, tolong pegang komitmennya, dan yang sudah diinfo langsung lapor di grup ini. Oh, satu lagi, mohon maaf, satu lagi yang penting, saya minta himbauan. Ini saya mungkin mau menyamakan persepsi sama Bapak Ibu semua bahwa saat kita melakukan tugas pelayanan di gereja, karena kita akan dihadapi sekian banyak ratusan orang ya. Alangkah baiknya kita juga bisa berpenampilan baik ya dan pantas. Baik pantas itu definisi tolak ukurnya apa sih? Ya saya tidak bisa menerangkan secara detail, tetapi diharapkan secara postur tubuh ya dalam kondisi baik, bersih, dan tidak maaf kata nih, tadi saya dapat masukan misalnya kalau ada bapak ibu atau yang suka merokok gitu ya, diharapkan sebelum tugas jangan merokok dulu gitu ya. Karena saat kita memberikan tubuh Kristus ya pasti oke. Dan mungkin jari juga tolong dipastikan kebersihannya ya, karena kita merepresentasikan untuk memberikan tubuh Kristus, jadi kita juga sendiri harus dalam posisi yang rapi dan pantas. Satu lagi, ini mungkin pernah sempat disinggung sebelumnya. Saya mau menggunakan kesempatan kali ini, dianjurkan dan diharapkan ya, mungkin untuk saat tugas kalau bisa tidak menggunakan sepatu kets ya, diharapkan. Oke, sepatu bola gitu ya. Sepatu kets itu sepatu apa sih? Tapi dan menggunakan diharapkan ya, supaya lebih baik aja. Tapi ya balik lagi ya, ini sebenarnya beberapa yang lama juga masih ada yang seperti itu, cuman ya diharapkan aja ya, karena kita akan merepresentasikan untuk memberikan tubuh Kristus kepada para warga di gereja. Kurang lebih sih itu yang saya mau terangkan. Oh ya, hitam ya, warna hitam juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu aja. Ingat, kita semua adalah pelayan asisten imam, pelayan Tuhan. Kita harus menjaga sikap, karena apapun yang akan kita lakukan atau kita saat pelayanan, pasti aja ada orang yang ngomong A dan B dan C ya. Kita harus kebal telinga ya, tidak harus dibantah atau diapain, sabar aja ya. Terkait dengan ini, yang penting ada apapun kita mengikuti tadi flow yang tadi paling awal, terus alur komunikasi yang tadi ya. Saya menitik beratkan alur ini ya. Kenapa? Misalnya contoh ya sedikit, kalian induknya itu sebenarnya ke Korwil sama Korwil aja. Amit-amit misalnya contoh, ada yang merasa, aduh saya kira-kira lagi sibuk urusan keluarga, saya perlu apa, ngobrol sama Korwil ya. Karena ibaratnya Korwil itu kayak ketua lingkungan kan ya. Jadi
silahkan. Jadi supaya core will-nya juga jangan sampai kalau ada permintaan dari warga gitu, karena dianya nggak tahu kondisi kalian dilimpahin tugasnya gitu, nanti kan malah nanti kalian jadi kumaha sih, saya kan di kondisi dia, tapi kan ibaratnya kadang-kadang hal sepele begitu menyebabkan sedikit gesekan. Ya, jadi penting banget karena kita asal imam juga manusia ya, betul ya. Jadi tidak ada yang tahu kondisi kita tiap harinya seperti apa, tapi sangatlah wajar kalau memang kita misalnya perlu sedikit waktu off dulu gitu ya, silakan dikomunikasikan dengan core will-nya ya, dan diharapkan para core will terpilih dan core will untuk menjaga rahasianya juga ya, karena apapun itu kita juga ya, semua ini kan tujuannya supaya lancar juga ya. Jadi dengan begitu biasanya core will, kalau udah kalian lapor ke core will, kalau memang berdampak terhadap jadwal di gereja, biasanya core will akan menyarankan kalian untuk berkoordinasi dengan pengurus untuk urusan masalah jadwal, kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Jadi saya menitik beratkan ini aja, ya. Ingat, urusan terkait dengan pribadi atau apa ke core will, urusan terkait dengan urusan tugas di gereja saat misa dengan TC, ya. Nanti kalian semua akan setelah draft jadwalnya keluar, kalian akan tahu TC saya siapa. Ya. Saat ini mungkin kalian belum bisa tahu. Kurang lebih itu dari segi saya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Silakan, Bu Yanis. Tadi yang Bro Lendra katakan harus tebal telinga, betul harus tebal telinga. Tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu ada asap itu karena ada api gitu. Jadi mungkin pertama-tamanya yang memang harus tebal telinga, mungkin harus introspeksi juga kali. Apa yang orang katakan tuh benar nggak ya? Thank you Bu Yanis, betul juga ya. Kadang-kadang ada orang di luar kasih tahu kita ya, langkah baiknya betul introspeksi juga. Karena kita sudah benar atau belum? Ya, kalau memang mau saling tanya-tanya kepada teman, rekan, para korwil sih, ya, di sini. Itu aja. Ya, kalau udah beres pas di jam 10 lebih ya. Jadi saya rasa kurang lebih itu aja. Kita akan doa penutup sebentar. Setelah beres ini, silakan ambil snack, langsung masuk ke grup masing-masing yang di IC tadi ya, 4 grup. Kita akan langsung menjalankan tata gerak sesuai dengan yang grup tadi ya. Nanti saat tata gerak, jangan khawatir terkait dengan grup yang lain, karena kalian juga akan menginjak ke grup yang itu ya. Fokus di grup yang kalian aja. Oke, jadi kalian bisa satu grup 8 orang, udah fokus di sana aja. Tujuan tata gerak ini bukan harus dihafal. Tujuannya yaitu merasakan jalannya gimana, pegang simbolik gimana, naik turun tangga gimana, buka tabernakal gimana, paham ya? Oke, tujuannya itu. Kalau dihafal, percaya, habis nanti sore juga lupa lagi. Semua ini akan berjalan dengan sendiri, ya. Maka dari itu nanti saat waktu kalian harus bertugas, pasti kalian nanti ngikut aja. Nanti akan dibantu sama TC supaya titiknya itu tidak yang susah-susah atau yang saya lihat. Oke, itu aja dari saya. Bro Yon, Pak Yon bisa dibantu untuk doa penutupnya. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Nanti kita siapkan hati dan batin kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas kesempatan hari ini, atas pemaparan yang telah diberikan oleh para pengurus asisten imam. Berilah ya Bapa agar apa yang telah kami terima pada pagi hari ini dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami melayani umat-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, bantulah kami dengan mengutus Roh Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya, dengan segala kerendahan hati, dan semata-mata ini kami lakukan
tidak untuk memegahkan diri kami, tapi guna memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai kami selalu di dalam pelayanan kami, bimbinglah dan bantulah selalu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang saat selalu dan sepanjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Yang grup 1 dulu. Ya. Itu snacknya bisa dibawa ya. Yang belum ambil snacknya kalau dibawa langsung bawa dulu, jadi udah nggak usah naik lagi ke atas ya. Yang PIC grup 1 tadi siapa? Denny, ya ikutin Bro Denny. Mulai langsung dari sakristi. Yang kedua Maxi, ketiga Ayon, keempat Bro Andre. Ya.